Pemirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2017, namun persaingan para calon kandidat kian panas. Survei menunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama masih unggul dari pesaingnya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, telah hadir di studio peneliti Populi Center ada Nona Evita. Namun sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kita akan lanjutkan ada paket terlebih dahulu dan kita akan menyapa juga nanti dari Pejaten Raya ada juru bicara teman Ahok, ada Amelia Ayuning Tias. Gelaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih 1 tahun lagi. Namun nama-nama yang digadang-gadang akan melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus bermunculan. Semakin hari, para kandidat lawan Ahok itu pun mulai dilirik warga Jakarta. Yang terbaru, menurut survei Populi Center, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra mulai beranjak naik tingkat elektabilitasnya dan mendekati Ahok. Beberapa nama tokoh yang sudah bermunculan kini juga sudah mulai dilirik publik. Di antaranya Gubernur Banten Rano Karno dan musisi Ahmad Dhani. Mereka menjadi dua teratas setelah Ahok dengan tingkat popularitas tinggi. Meski demikian, elektabilitas Basuki Cahayapurnama masih berada di atas dengan hasil survei mencapai 52,2%. Ya, kalau beberapa pendapat yang kemudian juga ada di masyarakat, sebaiknya memang putra-putra terbaik bangsa tidak diadukan. Artinya lebih baik mereka ada di daerahnya masing-masing untuk mengembangkan daerahnya masing-masing gitu. Betul. Supaya tidak Jakarta sentris gitu ya. Iya, tapi ya mungkin kenyataannya memang sekarang muncul nama-nama baru yang kayaknya sih ini tingkat elektabilitasnya cukup menarik gitu. Betul, dan kemudian nama-nama baru ini apakah Ahok masih berjaya? Kita akan langsung saja nih dengan Nona Evita dari Populi Center. Mbak Nona, ini kalau kita lihat tadi terkait dengan survei yang muncul dari Populi yang kemudian dihadirkan pada terkait dengan pilkada yang akan dilaksanakan 2017. Survei terbaru, apa yang terkait dengan Ahok untuk 2017? Ya, jadi hasil temuan dari Populi Center, kami mengadakan survei dari tanggal 13 Februari hingga 17 Februari. Di sini kami menemukan bahwa tingkat elektabilitas, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas dari Gubernur incumbent Ahok itu masih paling atas. Dan tapi kami tidak menyebut bahwa Ahok dipasangkan dengan siapa aja bisa menang gitu. Kami tidak menyebut demikian karena kami tidak menanyakan elektabilitas pasangan. Jadi hanya elektabilitas dari perorangan saja. Tapi keberadaan dari calon-calon lah ya yang kemudian juga bermunculan belakangan ini, sejauh mana ini mempengaruhi prosentase elektabilitas dan juga popularitas Ahok, Mbak Nona? Ya, selama ini kalau kita lihat dari trennya, karena kami juga sudah melakukan survei dari bulan Maret 2015 dan bulan Desember 2015, di sini terlihat tren bahwa elektabilitas Ahok makin naik dan juga popularitasnya semakin naik dari 96% sekian di bulan Desember, hanya dalam waktu 2 bulan naik menjadi 99,2%. Ini untuk tingkat popularitas. Tapi untuk tingkat elektabilitas, ketika kami menanyakan top of mind atau pertanyaan terbuka, siapa yang akan dipilih saat Pilgub DKI nanti, dan masyarakat 49,5% masyarakat masih menginginkan Ahok untuk maju menjadi Gubernur DKI periode 2017 hingga 2022. Nah ini kita lihat memang ada nama-nama baru nih muncul dengan independen dalam jalur independen ataupun partai. Dan kemudian sosok-sosok dari dunia hiburan juga pun muncul ini. Kita sebut saja nama Ahmad Dhani dan Yusril Iza Mahendra yang juga muncul dalam pesaingnya Ahok, bisa dikatakan seperti itu di 2017. Nah ini kalau dari data Populi Center menemukan seperti apa? Ini memangkah dua tokoh ini akan menjadi salah satu lawan yang berat? Begini, jadi yang tadi kalau misalnya bisa saya ralat, bukan tren kenaikan, karena kami baru memunculkan nama
Profesor Yusril dan Ahmad Dhani itu disurvei bulan Februari ini. Jadi secara nama baru yang muncul, ini mereka sudah masuk 5 besar yang teratas. Ini artinya mereka sudah mengantongi aset popularitas. Starting yang baik. Tinggal mereka, apakah mereka nantinya mempunyai program kerja yang baik, kemudian yang istilahnya cocok di masyarakat. Seperti itu nanti bisa jadi akseptabilitas atau tingkat di penerimaan oleh masyarakat ini juga semakin meningkat. Lalu nanti elektabilitasnya dengan sendirinya nanti juga pasti akan mengikuti kenaikan akseptabilitas tersebut. Ya, bicara soal effort, perlukah kemudian Ahok melakukan effort yang lebih untuk menaikkan elektabilitas ataupun juga mungkin walaupun sekarang memang sudah populer gitu ya. Artinya kalau memang sudah mendekati tahun 2017 ada kampanye dan lain sebagainya, perlukah dilakukan oleh seorang calon gubernur katakanlah yang memang Ahok sekarang juga sedang menjabat juga gitu, melakukan effort lebih walaupun memang secara survei popularitasnya sudah luar biasa dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Iya, kalau saya menurut saya sih dan dari data hasil survei Ahok sebaiknya juga lebih mengena ke masyarakat seperti itu, lebih program kerja yang diterima masyarakat, kemudian juga mungkin nanti pada akhirnya pasti akan memilih calon wakil gubernur. Itu pun juga harus disesuaikan dengan kinerja Ahok seperti itu. Dan seperti misalnya Jokowi Ahok waktu masih menjabat DKI 1 saat itu Pak Jokowi, itu juga menurut saya sih kombinasi pasangan yang cocok. Yang bisa bekerja sama dengan baik. Mungkinkah popularitas dan elektabilitas ini juga dibantu karena adanya teman Ahok sehingga Ahok masih berjaya hingga saat ini? Kita langsung saja menyapa Mbak Amalia. Ini dari juru bicara teman Ahok. Selamat siang Mbak Amalia. Halo. Selamat siang Mbak Eliza. Ya. Mbak Amalia, bicara soal KTP yang sudah dikumpulkan. Tadi saya buka websitenya dari temanahok.com, ini ada 728.228 KTP yang sudah berhasil dikumpulkan. Strateginya untuk mengumpulkan KTP sebanyak itu, apa saja yang dilakukan Mbak Amalia? Kalau untuk strategi dalam pengumpulan KTP, sampai sejauh ini kami masih tetap mengandalkan posko. Karena untuk posko sendiri, masyarakat kan kalau posko itu kan ada lokasinya kan ada di dekat-dekat masyarakat sendiri ya. Jadi posko itu posisinya rumah dan berada di kelurahan di Jakarta. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang mau mendukung teman Ahok itu dia bisa mencari posko di sekitar rumahnya dia itu ada atau tidak seperti itu. Jadi untuk strateginya kami masih bertahan dengan posko. Sejauh ini kami sudah ada 150 posko dan juga kami punya booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. Saat ini untuk booth di pusat perbelanjaan di Jakarta atau mall seperti itu sudah ada sekitar 5 mall. Ya, secara target ini adalah tentu saja 1 juta KTP gitu ya. Optimisme dari teman Ahok sendiri seperti apa Mbak Lia? Kami sangat optimis ya. Karena sejauh ini dukungan sama masyarakat itu masih cukup besar. Kalau dulu di 6 bulan pertama kami harus berdarah-darah untuk mengumpulkan KTP, saat ini KTP itu sudah datang sendiri gitu. Karena sudah banyak orang yang mengetahui tentang teman Ahok dan mengetahui bagaimana kinerja Pak Ahok. Jadi sekarang masyarakat di Jakarta itu lebih banyak yang inisiatif untuk menyerahkan dukungannya itu langsung bisa melalui via pos, bisa langsung ke booth ataupun posko teman Ahok yang saya jelaskan tadi. Ya, popularitas Ahok sendiri tentu saja ini membuat partai politik mulai kemudian tertarik untuk mendukung Ahok gitu. Nah, kalau dari teman Ahok sendiri seperti apa Anda kemudian dan juga teman-teman melihat ini? Apakah memang tetap inginkan Ahok maju ke Pilkada 2017 tetap di jalur independen atau seperti apa? Tentu saja kalau dari teman Ahok karena memang kami dari awal komitmennya adalah mendukung Pak Ahok maju melalui jalur independen dan sudah mengumpulkan KTP, bahkan sampai saat ini sudah terkumpul 728.000 KTP, maka kami akan tetap berkomitmen supaya Pak Ahok bisa maju melalui jalur independen seperti itu. Kalau terkait dengan dukungan partai, sejauh ini kami terbuka sekali kalau seumpama misalnya ada partai yang mau mendukung Pak Ahok seperti
Partai Nasdem seperti itu yang sejauh ini sudah mengeluarkan statement untuk mendukung Pak Ahok, bahkan tidak mempermasalahkan ketika Pak Ahok harus maju melalui jalur independen seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan mengenai independen ini juga dari hasil populi seperti apa. Kita akan kembali Mbak Amelia dan juga Mbak Nunung. Saya sudah break berikut ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Ya, pemirsa, sejumlah lembaga riset sudah mulai menakar popularitas para calon gubernur DKI Jakarta. Ya, mereka diantaranya adalah Populi Center, ada Saiful Mujadi Research and Consulting, dan Center for Strategic and International Studies. Dan untuk mengetahui seperti apakah hasil survei mereka, kita akan bergabung dengan rekan Kevin Egan yang berada di Grey Studio. Silakan Kevin. Ya, Eliza dan juga Wiki, terima kasih. Pemirsa, Populi Center kembali mengadakan survei jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Lembaga kajian itu ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Jakarta mengenai wajah baru dan kriteria calon gubernur yang diinginkan sebagai pemimpin DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022. Survei dilakukan dengan 400 responden di 6 wilayah Jakarta dengan margin of error 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei itu, Populi Center menemukan beberapa temuan, diantaranya elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, dari segi elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 52,2%, disusul oleh Ridwan Kamil sebesar 12%, Yusril Iza Mahendra menyusul 6%, Rano Karno 5,8%, sedangkan Adi Aksa Daud di posisi 4,8%. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, ada Nahrawi Ramli 2,8%, Ahmad Dhani 1,5%, Sandiaga Uno 0,8%, sedangkan 11,5% dan 11,5% ini mengatakan belum memutuskan dan 2,8% tidak menjawab. Ya, dan kemudian untuk popularitas calon gubernur, untuk tingkat popularitas selain Ahok, tokoh yang memiliki popularitas paling tinggi adalah Rano Karno dan Ahmad Dhani. Mari kita lihat datanya berikut ini. Pemirsa, selain Gubernur DKI Jakarta, popularitas calon gubernur yang paling tinggi adalah Rano Karno sebesar 96%, disusul oleh Ahmad Dhani 93,5%, Yusril Iza Mahendra sebesar 78%, dan Ridwan Kamil sebesar 75,2%. Dan kemudian ada langkah Ahok. Masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, 65,8% masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Sementara itu 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022 mendatang. Ya, kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh Populi Center, data terbaru menunjukkan publik memandang Jarod Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta layak mendampingi Ahok. Mari kita lihat datanya berikut ini. Nah, kita lihat publik yang menyatakan setuju bahwa Jarod Saiful Hidayat menjadi pendamping Basuki Cahayapurnama sebesar 22,5%, sedangkan 58,5% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dan kemudian selanjutnya CIAS dan juga SMRC juga melakukan survei yang sama berkaitan dengan tingkat popularitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita simak datanya berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah hasil lembaga survei Cagup DKI yang dilakukan oleh CIAS. Center for Strategic and International menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 43,25%, disusul oleh Ridwan Kamil 17,25%, Tri Risma hari ini sebesar 8%, Adi Aksa Daud sebesar 4,25%, sedangkan Hidayat Nur Wahid di posisi sebesar 4%. Dan kita lihat di lembaga survei lainnya yaitu Saiful Mujani Research and Consulting juga menyatakan Basuki Cahayapurnama memiliki angka tertinggi sebesar 23,5%, disusul oleh Ridwan Kamil 3%, Fauzi Bowo sebesar 2,1%, Tri Risma hari ini 1,4% dan juga Tantowi Yahya sebesar 1,4%. Ya,
Ya, dan yang terakhir ada survei dari dua lembaga yaitu CSIS yang melakukan survei pada 5 hingga 10 Januari 2016 dan Populi Center pada 13 hingga 17 Februari 2016. Survei terkait dengan posisi Ahok yang masih berjaya. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CSIS pada bulan Januari hingga Februari menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki angka peningkatan dari Januari sebesar 43,25% meningkat hingga 52,2%. Sedangkan kondisi berbeda terjadi pada Ridwan Kamil yang pada bulan Januari dinyatakan sebesar 17,25%, justru menurun pada bulan Februari sebesar 12%. Nah, ini disebabkan karena adanya ketidaktegasan dari Ridwan Kamil yang belum juga mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ini kemudian membuat publik bertanya-tanya apakah Ridwan Kamil serius akan memimpin DKI Jakarta pada periode selanjutnya. Kita lihat di slide selanjutnya, Ahok masih berjaya. Ini berkaitan dengan calon lain, yaitu Yusril Iza Mahendra yang dinyatakan oleh beberapa lembaga survei menjadi kuda hitam karena menunjukkan elektabilitas yang cukup meningkat. Kita lihat pada bulan Januari belum disurvei, sedangkan pada bulan Februari sudah dinyatakan sebesar 6%. Sedangkan Adi Aksa Daud juga demikian, pada bulan Januari sebesar 4,25%, kemudian pada bulan Februari meningkat sebesar 4,8%. Ya, demikianlah Wiki dan juga Eliza hasil survei sejumlah lembaga riset. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Venegan. Ya. Dan tadi kita kembali ya ke Mbak Nona. Mbak Nona tadi kalau kita lihat dari hasil survei dan kita kembalikan kepada jalur independen yang tadi sebelumnya kita tanyakan ke Mbak Amalia, bahwa memang dari teman Ahok sendiri dan beberapa masyarakat, bahkan masyarakat sekitar 65,8% mengharapkan bahwa Ahok akan maju dengan jalur independen. Nah, ini sejauh ini memang hasil survei yang didapatkan seperti itu, dan apa yang membuat masyarakat akhirnya memilih bahwa Ahok lebih baik untuk maju melalui jalur independen? Baik, jadi kami juga mensurvei apakah Ahok atau masyarakat menginginkan Ahok lewat jalur partai atau jalur independen. Dan hasil surveinya memang perbedaan selisihnya sedikit ini, Mbak. Jadi tapi lebih banyak yang menginginkan Ahok maju melalui jalur independen. Seperti itu. Nah, ini menurut saya tadi juga menarik ya, 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Ini mereka merasa layak karena 70% masyarakat merasa yakin bahwa Ahok bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke. Apakah hasil-hasil ini juga memang berbanding lurus dengan kepuasan dari masyarakat sendiri terkait dengan kinerja Ahok selama ini, Mbak Nona? Kalau dari data hasil survei kami, ya berbanding lurus, Mas. Oke. Nah, ini kalau kita lihat memang sebenarnya apa sih jika memang yang kendala jika memang Ahok maju dengan jalur independen? Apakah itu memang harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat? Iya, jadi kalau saya lihat kendalanya itu bukan saat ini, tapi long termnya. Jadi nanti pada saat menjabat kembali sebagai Gubernur DKI periode selanjutnya, apakah masih terus kisruh dengan DPRD? Karena tidak adanya dukungan partai seperti itu. Jadi plus minusnya itu seperti itu. Kalau maju lewat jalur independen, tapi kalau maju lewat jalur partai, dia mungkin bisa mekanisme partai kan memang sudah bergerak. Ada bisa lobby-lobby di DPRD, jadi memuluskan untuk kebijakan-kebijakannya supaya lebih cepat diaplikasikan seperti itu. Lebih lancar seperti itu ya. Kita ke Mbak Amelia. Ini kita tanya mengenai tanggapannya kalau memang ada sekitar 700.000 ya KTP yang sudah ditemukan. 728.000. Nah, ini berarti kan memang mengharapkan Ahok melalui jalur, sebagian besar mengharapkan jalur independen. Nah, sudahkah kepikiran kalau tadi kita lihat kendalanya kemudian adalah muncul resikonya ya. Resiko yang akan muncul ketika memang Ahok maju dengan jalur independen. Mbak Amalia? Ya, Mbak Amalia masih bisa mendengar Wiki dan juga Eliza? Masih. Oke. Masih. Ya. Gimana Mas tadi, Mas? Oke, Mbak Amalia, tadi bicara sedikit mengenai konsekuensi ketika memang Ahok maju lewat jalur independen. Ada konsekuensi jangka panjang. Di antaranya adalah kalau saya artikan nanti takutnya Ahok babak belur dalam tanda kutip dengan DPRD gitu ya. Sebetulnya kalau dari teman Ahok melihat ini sebagai satu konsekuensi seperti apa? Kalau dari teman Ahok sendiri, kami yakin
Tadi kan saya mendengar bahwa ada 65% masyarakat Jakarta yang mendukung Ahok maju melalui jalur independen. Menurut saya itu kabar baik juga ya buat teman Ahok. Karena dengan sebegitu besarnya jumlah persentase masyarakat Jakarta yang mendukung Pak Ahok melalui jalur independen, kami juga merasa bahwa sejauh ini dukungan masyarakat terhadap Ahok yang ingin independen itu semakin besar gitu. Kalau dulu kita hanya bisa mengumpulkan KTP 2.500 sehari, sekarang kami bisa mencapai angka 3.500 sehari. Ketika masyarakat yang mendukung Pak Ahok ini sudah mulai berinisiatif untuk menyerahkan dukungannya. Nah, untuk dukungan partai ketika Pak Ahok sudah menjabat, saya pikir itu bisa dilihat dengan bagaimana masyarakat sekarang antusias dengan kepemimpinan Pak Ahok. Saya pikir partai juga kalau partai betul menjadi corong masyarakat dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat menanggapi pencalonan Pak Ahok saat ini, saya pikir mereka juga pasti akan mendukung langkah-langkah Pak Ahok ke depan. Oke, Mbak Lia, sebetulnya kalau kita lihat ada yang bilang bahwa kenapa akhirnya masyarakat seperti lebih mendukung dari calon-calon independen karena mungkin mereka sudah antipati dari calon-calon yang memang didukung oleh partai. Nah, kalau Anda sendiri seperti apa? Artinya apa? Ada satu gemes lah ya bahwa kemudian udah jengah dengan calon-calon pemimpin melalui partai, betul, dengan dengan jalur partai. Background partai. Anda sendiri seperti apa atau dari teman Ahok sendiri seperti apa? Saya pikir sebetulnya teman Ahok ini tidak antipati juga dengan partai. Tapi pada intinya kami hanya ingin menyampaikan ketika ada calon yang menurut kami berkualitas dan beliau tidak memiliki kendaraan yang diakui dalam hal politik seperti itu, masyarakat bisa jalan sendiri seperti itu dengan bagaimana melihat teman Ahok ini yang dimotori oleh anak-anak muda menjadi penggalangan suara seperti itu untuk Pak Ahok bisa maju melalui jalur independen. Jadi sebetulnya ini bukan bentuk antipati kami terhadap partai, tetapi ini sebagai alternatif bagaimana kami melihat bahwa ada calon yang baik untuk Jakarta, tetapi posisinya tidak memungkinkan untuk bisa dicalonkan partai, maka masyarakat itu bisa mencalonkan sendiri seperti itu. Baik, terkait dengan sosok wakil yang memang berlatar belakang partai, sejauh ini tanggapan dari komunitas seperti apa? Kalau dari kami sudah paham dari aturan PKPU itu kalau untuk nanti verifikasi berkas itu berkasnya yang harus dikumpulkan harus dicantumkan nama nama calon dan juga nama wakilnya. Maka dari itu untuk mempercepat proses pengumpulan penggalangan dukungan, teman Ahok mengembalikan untuk wakil ini kepada Pak Ahok. Kami menyerahkan semuanya kepada Pak Ahok karena menurut kami yang bisa teman Ahok rekomendasikan saat ini adalah kami ingin wakil ini bisa bersinergi dengan Pak Ahok dalam mempercepat perbaikan terhadap Jakarta, terus juga memiliki rekam jejak yang baik seperti itu. Tapi terkait dengan nama, kami sudah menyerahkannya kepada Pak Ahok seperti itu. Apakah itu independen atau dengan latar belakang partai gitu ya? Pokoknya semuanya kemudian diserahkan kepada Pak Ahok. Oke, baik Mbak Amalia dan juga Mbak Nona, kita jeda sejenak, kami akan segera kembali usai jeda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Ya, komunikasi itu terkait kemungkinan untuk bisa berduet dengan Wakil Gubernur saat ini Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 mendatang. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kerja aja seperti biasa, kejar sebanyak mungkin apa yang pernah kita rencanakan semua, itu aja sih. Sudah menentukan pasangan calon sejauh ini, Pak? Ya, saya sudah katakan kalau memang PDIP izinkan dengan Pak Jarod, ya kita maju dengan Pak Jarod. Sejauh ini udah ada PDIP sendiri komunikasi, Pak, soal PDIP sudah oke, tapi pasalnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu, tidak mau mendukung teman Ahok. Sedangkan teman Ahok adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyalon. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Nah, kalau mereka nggak nyerahkan dulu, kalau dia nyerahkan berarti bukan partai lagi yang ngusung. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu PDIP putusannya apa. Itu aja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar 1 bulan,
Mereka juga khawatir kalau ternyata nanti ditekan partai gimana. Nggak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah itu yang kita masih selesaikan. Sudah saya serahkan dengan PDIP, itu PDIP dan Teman Ahok, saya kira akan komunikasi. Ya, sejauh ini mungkin memang yang menurut Ahok paling cocok mendampingi Ahok di apa namanya 2017 adalah Jarod S. Hidayat. Mungkin cara bekerja dan lain sebagainya juga cocok kali ya, Mbak Nona. Seperti apa? Kalau dari hasil survei yang sudah kami lakukan, masyarakat di sini tercatat sebesar 22,5% itu menginginkan Pak Jarod untuk kembali menjabat atau kembali mendampingi Pak Ahok sebagai wakil gubernur Ya, gitu. walaupun 58,5% menjawab tidak tahu atau tidak cenderung menjawab. tidak tahu. Nah, ini menurut saya banyak masyarakat yang cenderung tidak tahu ini karena memang belum jelas siapa calon wakil gubernurnya yang akan dipinang oleh Pak Ahok. Oke. Tapi sebenarnya apa sih kriteria yang memang diharapkan dari masyarakat sendiri untuk terkait dengan wakil gubernur atau yang akan mendampingi Ahok nanti? Paling tinggi kriteria yang diharapkan adalah tegas. Tegas. Yaitu sebesar di sini 25,8%. Apakah independen atau partai? Tidak ada kriteria independen atau partainya, Mas. Tapi di sini untuk kategori sifatnya harus tegas, kemudian bersih dari KKN di nomor kedua, dan di ketiga di sini merakyat. Oke. Mbak, ini kalau dilihat dari trennya gitu ya, apa namanya calon pemimpin dari jalur independen, nampaknya ini dilihat menjadi satu calon yang sepertinya akan mendapatkan popularitas tinggi ataupun mungkin dapat mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Ini bisa dilihat tentu saja dari case Ahok ini, dan kita juga bisa melihat salah satu tokoh partai politik yang kemudian menyatakan akan maju di Pilgub 2017 dengan kemasan independen gitu ya. Walaupun memang mungkin masyarakat nanti bisa melihat gitu akan seperti apa. Nah, kemasan independen ini sejauh mana ini akhirnya ya dilihat oleh apa namanya para calon gubernur nanti sebagai satu kemasan yang akan mungkin meningkatkan elektabilitasnya nanti. Ya menurut saya ini fenomena baru, tidak baru tapi sudah pernah terjadi. Bahwa ada satu gubernur Aceh dulu ya, Irwandi Yusuf di sini juga pernah mencalonkan dari jalur independen dan menang. Nah ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang sebelumnya pernah dikabulkan MK. Di sini tentang jalur independen kepala daerah yang tidak tergantung parpol. Ini disahkan oleh MK. Jadi menurut saya kalau misalnya Ahok memang bisa maju lewat jalur independen dan menang dan kemudian tidak ada kisruh lagi dengan DPRD, menurut saya ini sukses dari segi Ahoknya dan juga dari segi parpolnya. Ini artinya parpol juga sudah, benar kata Mbak Amalia tadi, parpol juga sudah memihak kepada rakyat seperti itu. Oke, jadi parpol juga bukan melihat dari segi keuntungannya ya, tapi juga kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh si calon gubernur ini, seperti itu. Tapi ini kalau kita lihat juga ada top of mind dan head to head, elektabilitas dari top of mind dan juga elektabilitas head to head dari beberapa kandidat ini. Dan salah satunya ada, kita lihat di sini bahwa Yusril Iza Mahendra juga berpotensi menjadi kuda hitam. Ini menurut hasil dari Populi Center. Nah, ini apakah memang menjadi nama Yusril Iza Mahendra ini menjadi pesaing kuat dalam nanti pilkada di 2017 ini? Ya, ini kan masih lama ya Mbak ya, dalam artian masih bulan Februari tahun depan. Masih peluang untuk angkanya itu naik turun nanti. Masih terus berubah-ubah sesuai dengan yang tadi saya bilang, sesuai dengan visi misi, program kerja yang ditawarkan. Namun pada survei bulan Februari kemarin oleh Populi Center, memang saat nama Profesor Yusril Iza Mahendra dimunculkan, kemudian langsung masuk 5 besar. Nah ini kalau misalnya kita lihat tadi untuk popularitas Ridwan Kamil, itu sedikit menurun. Karena apa? Karena Ridwan Kamil hingga saat ini belum juga deklarasi. Betul, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa menilai nantinya. Ragu-ragu seperti itu ya. Takutnya tidak tegas atau ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk menjawab penelpon yang sudah masuk ini Pak Herdianto ya di Sunter. Ya, selamat siang Pak Herdianto, apa yang ingin Selamat siang juga. Halo. Iya, silakan Pak Herdianto. Ini komentarnya saya bilang kalau bisa memang kita tetap pilih Ahok ya. Karena kita sebagai warga kita lihat sendiri dia punya daya kerjanya. Itu kan betul-betul untuk negara.
Mengenai masalah wakilnya, saya rasa itu tinggal terserah Ahok sendiri yang mau pilih siapa. Tapi ya memang sekarang kelihatannya bagus sekali dia pasangannya dengan Pak Wakil Gubernur yang sekarang. Ya, itu saja. Pak Haryanto, terkait dengan parpol yang merapat gimana tuh Pak? Saya rasa independen lebih bagus ya. Seperti Ahok sekarang, jadi nggak tergantung dengan siapa-siapa partainya. Jadi langkahnya bisa lebih ringan gitu ya? Betul, tidak ada satu kewajiban nggak yang harus tergantung dari partai ini, partai itu. Independen seperti sekarang dia itu bebas sekali untuk dia mau apa kan. Jadi berarti dia sendiri. Tapi Pak Haryanto, terkait dengan dukungan partai yang dibilang bahwa kita betul-betul ingin mendukung Ahok dengan jalur independen, Ahok tidak perlu memberikan kontribusi balik, tidak perlu akhirnya membalas budi dalam tanda kutip dari dukungan yang diberikan oleh partai. Betul. Melihat pernyataan ini seperti apa? Apanya? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Pak Haryanto. Ya, apanya? Ya. Halo? Pak Haryanto? Ya. Ada satu partai politik yang bilang bahwa mereka tulus mendukung Ahok gitu. Ya, nggak masalah kalau mereka tulus itu, tapi kalau Ahoknya sendiri tidak mau dengan pendirian partai, dia bebas ya, saya rasa lebih baik begitu. Baik, Pak Haryanto, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Ya. Baik, saya ke Amelia dulu nih. Amelia selaku juru bicara dari teman Ahok ini, kalau kita lihat nampaknya tadi Pak Haryanto juga salah satu pendukung dari Pak Ahok nih. Nah, ini kalau menurut Pak Haryanto bahwa yang memang menjadi salah satu daya tariknya ataupun yang kita lihat sekarang adalah daya kerja dari Pak Ahok sendiri adalah bukti nyata bahwa dia bisa melanjutkan di 2017. Nah, apakah mungkin dari Amelia sendiri mungkin melihat ataupun dari teman-teman Ahok, itukah yang membuat banyak sekali sekarang warga Jakarta berbondong-bondong untuk memberikan KTP-nya untuk Ahok nih? Betul sekali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Haryanto tadi, adalah salah satu sebagai pendukung Pak Ahok ya. Karena memang Pak Ahok sendiri gini, kita melihat masyarakat di lapangan itu banyak yang mendambakan perubahan. Perubahannya itu nggak hanya yang ada di awang-awang, nggak yang hanya ada di berita-berita, tetapi yang real ada di dekat mereka seperti itu. Nah, perubahan-perubahan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan tim seperti itu. Makanya kami kalau tadi ditanyakan apakah saat ini dukungan itu mengalir karena masyarakat sudah punya kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok, saya pikir itu berbanding lurus dengan bagaimana Pak Ahok saat ini bekerja. Baik. Dan ini berarti terkait dengan kinerja nyata ya Pak Ahok yang dilihat oleh masyarakat. Tapi seperti apa juga nanti surveinya, apakah benar itu menjadi salah satu kriteria juga hingga Ahok masih berjaya hingga saat ini? Kita akan lanjutkan Mbak Amalia dan juga Mbak Nona. Usai jeda pariwara, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Di penerimaan oleh masyarakat ini juga semakin meningkat. Lalu nanti elektabilitasnya dengan sendirinya nanti juga pasti akan mengikuti kenaikan akseptabilitas tersebut. Ya, bicara soal effort, perlukah kemudian Ahok melakukan effort yang lebih untuk menaikkan elektabilitas ataupun juga mungkin walaupun sekarang memang sudah populer gitu ya. Artinya kalau memang sudah mendekati tahun 2017 ada kampanye dan lain sebagainya, perlukah dilakukan oleh seorang calon gubernur katakanlah yang memang Ahok sekarang juga sedang menjabat juga gitu, melakukan effort lebih walaupun memang secara survei popularitasnya sudah luar biasa dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Iya, kalau saya menurut saya sih dan dari data hasil survei, Ahok sebaiknya juga lebih mengena ke masyarakat seperti itu, lebih program kerja yang diterima masyarakat, kemudian juga mungkin nanti pada akhirnya pasti akan memilih calon wakil gubernur. Itu pun juga harus disesuaikan dengan kinerja Ahok seperti itu. Dan seperti misalnya Jokowi Ahok waktu masih menjabat DKI 1 saat itu Pak Jokowi, itu juga menurut saya sih kombinasi pasangan yang cocok. Yang bisa bekerja sama dengan baik. Mungkinkah popularitas dan elektabilitas ini juga dibantu karena adanya teman Ahok sehingga Ahok masih berjaya hingga saat ini? Kita langsung saja menyapa Mbak Amalia. Ini dari juru bicara teman Ahok. Selamat siang Mbak Amalia. Halo. Selamat siang Mbak Eliza. Ya. Mbak Amalia, bicara soal KTP yang sudah dikumpulkan. Tadi saya buka websitenya dari temanahok.com, ini ada 728.228 KTP yang sudah berhasil dikumpulkan. Strateginya untuk mengumpulkan KTP sebanyak itu, apa saja yang dilakukan Mbak Amalia?
Kalau untuk strategi dalam pengumpulan KTP, sampai sejauh ini kami masih tetap mengandalkan posko. Karena untuk posko sendiri, masyarakat kan kalau posko itu kan ada lokasinya kan ada di dekat-dekat masyarakat sendiri ya. Jadi posko itu posisinya rumah dan berada di kelurahan di Jakarta. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang mau mendukung teman Ahok itu dia bisa mencari posko di sekitar rumahnya dia itu ada atau tidak seperti itu. Jadi untuk strateginya kami masih bertahan dengan posko. Sejauh ini kami sudah ada 150 posko dan juga kami punya booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. Okay. Saat ini untuk booth di pusat perbelanjaan di Jakarta atau mall seperti itu sudah ada sekitar 5 mall. Oke, ya secara target ini adalah tentu saja 1 juta KTP gitu ya. Optimisme dari teman Ahok sendiri seperti apa, Mbak Lia? Kami sangat optimis ya, karena sejauh ini dukungan sama masyarakat itu masih cukup besar. Kalau dulu di 6 bulan pertama kami harus berdarah-darah untuk mengumpulkan KTP, saat ini KTP itu sudah datang sendiri gitu, karena sudah banyak orang yang mengetahui tentang teman Ahok dan mengetahui bagaimana kinerja Pak Ahok. Jadi sekarang masyarakat di Jakarta itu lebih banyak yang inisiatif untuk menyerahkan dukungannya itu langsung bisa melalui via pos, bisa langsung ke booth ataupun posko teman Ahok yang saya jelaskan tadi. Oke, ya. Popularitas Ahok sendiri tentu saja ini membuat partai politik mulai kemudian tertarik untuk mendukung Ahok gitu. Nah, kalau dari teman Ahok sendiri seperti apa Anda kemudian dan juga teman-teman melihat ini? Apakah memang tetap inginkan Ahok maju ke Pilkada 2017 tetap di jalur independen atau seperti apa? Tentu saja kalau dari teman Ahok, karena memang kami dari awal komitmennya adalah mendukung Pak Ahok maju melalui jalur independen dan sudah mengumpulkan KTP, bahkan sampai saat ini sudah terkumpul 728.000 KTP, maka kami akan tetap berkomitmen supaya Pak Ahok bisa maju melalui jalur independen seperti itu. Kalau terkait dengan dukungan partai, sejauh ini kami terbuka sekali kalau seumpama misalnya ada partai yang mau mendukung Pak Ahok seperti Partai Nasdem seperti itu yang sejauh ini sudah mengeluarkan statement untuk mendukung Pak Ahok, bahkan tidak mempermasalahkan ketika Pak Ahok harus maju melalui jalur independen seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan mengenai independen ini juga dari hasil populi seperti apa. Kita akan kembali Mbak Amelia dan juga Mbak Nunung. Saya sudah berikut ini kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Ya, pemirsa, sejumlah lembaga riset sudah mulai menakar popularitas para calon gubernur DKI Jakarta. Ya, mereka diantaranya adalah Populi Center, ada Saiful Mujadi Research and Consulting, dan Center for Strategic and International Studies. Dan untuk mengetahui seperti apakah hasil survei mereka, kita akan bergabung dengan rekan Kevin Egan yang berada di Grey Studio. Silakan, Kevin. Ya, Eliza dan juga Wiki, terima kasih. Pemirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2017, namun persaingan para calon kandidat kian panas. Survei menunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama masih unggul dari pesaingnya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, telah hadir di studio peneliti Populi Center ada Nona Evita. Namun sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kita akan lanjutkan ada paket terlebih dahulu dan kita akan menyapa juga nanti dari Pejaten Raya ada juru bicara teman Ahok, ada Amelia Ayuning Tias. Gelaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih 1 tahun lagi. Namun nama-nama yang digadang-gadang akan melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terus bermunculan. Semakin hari, para kandidat lawan Ahok itu pun mulai dilirik warga Jakarta. Yang terbaru, menurut survei Populi Center, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra mulai beranjak naik tingkat elektabilitasnya dan mendekati Ahok. Beberapa nama tokoh yang sudah bermunculan kini juga sudah mulai dilirik publik. Di antaranya Gubernur Banten Rano Karno dan musisi Ahmad Dhani. Mereka menjadi 2 teratas setelah Ahok dengan tingkat popularitas tinggi. Meski demikian, elektabilitas Basuki Cahayapurnama masih berada di atas dengan hasil survei mencapai 52,2%.
Ya, kalau beberapa pendapat yang kemudian juga ada di masyarakat, sebaiknya memang putra-putra terbaik bangsa tidak diadukan. Artinya lebih baik mereka ada di daerahnya masing-masing untuk mengembangkan daerahnya masing-masing gitu, supaya tidak Jakarta sentris gitu ya. Iya, dan tapi ya mungkin kenyataannya memang sekarang muncul nama-nama baru yang kayaknya sih ini tingkat elektabilitasnya cukup menarik gitu. Betul, dan kemudian nama-nama muncul, nama-nama baru ini, apakah Ahok masih berjaya? Kita akan langsung saja nih dengan Nona Evita dari Populi Center. Mbak Nona, ini kalau kita lihat tadi terkait dengan survei yang muncul dari Populi yang kemudian dihadirkan pada terkait dengan pilkada yang akan dilaksanakan 2017. Survei terbaru, apa yang terkait dengan Ahok untuk 2017? Ya, jadi hasil temuan dari Populi Center, kami mengadakan survei dari tanggal 13 Februari hingga 17 Februari. Di sini kami menemukan bahwa tingkat elektabilitas, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas dari gubernur incumbent Ahok itu masih paling atas. Dan tapi kami tidak menyebut bahwa Ahok dipasangkan dengan siapa aja bisa menang gitu. Kami tidak menyebut demikian karena kami tidak menanyakan elektabilitas pasangan. Jadi hanya elektabilitas dari perorangan saja. Tapi keberadaan dari calon-calon lah ya yang kemudian juga bermunculan belakangan ini, sejauh mana ini mempengaruhi prosentase elektabilitas dan juga popularitas Ahok, Mbak Nona? Ya, selama ini kalau kita lihat dari trennya, karena kami juga sudah melakukan survei dari bulan Maret 2015 dan bulan Desember 2015, di sini terlihat tren bahwa elektabilitas Ahok makin naik dan juga popularitasnya semakin naik dari 96% sekian di bulan Desember, hanya dalam waktu 2 bulan naik menjadi 99,2%. Ini untuk tingkat popularitas. Tapi untuk tingkat elektabilitas, ketika kami menanyakan top of mind atau pertanyaan terbuka, siapa yang akan dipilih saat Pilgub DKI nanti, dan masyarakat 49,5% masyarakat masih menginginkan Ahok untuk maju menjadi gubernur DKI periode 2017 hingga 2022. Nah ini kita lihat memang ada nama-nama baru nih muncul dengan independen dalam jalur independen ataupun partai, dan kemudian sosok-sosok dari dunia hiburan juga pun muncul. Ini kita sebut saja nama Ahmad Dhani dan Yusril Iza Mahendra yang juga muncul dalam pesaingnya Ahok, bisa dikatakan seperti itu di 2017. Nah ini kalau dari data Populi Center menemukan seperti apa? Ini memangkah dua tokoh ini akan menjadi salah satu lawan yang berat? Begini, jadi yang tadi kalau misalnya bisa saya ralat, bukan tren kenaikan, karena kami baru memunculkan nama Profesor Yusril dan Ahmad Dhani itu di survei bulan Februari ini. Jadi secara nama baru yang muncul, ini mereka sudah masuk 5 besar yang teratas. Ini artinya mereka sudah mengantongi aset popularitas. Starting yang baik. Tinggal mereka, apakah mereka nantinya mempunyai program kerja yang baik, kemudian yang istilahnya cocok di masyarakat. Seperti itu nanti bisa jadi akseptabilitas atau tingkat. Terima kasih pemirsa. Populi Center kembali mengadakan survei jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Lembaga kajian itu ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Jakarta mengenai wajah baru dan kriteria calon gubernur yang diinginkan sebagai pemimpin DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022. Survei dilakukan dengan 400 responden di 6 wilayah Jakarta dengan margin of error 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei itu, Populi Center menemukan beberapa temuan, diantaranya elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, dari segi elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 52,2%, disusul oleh Ridwan Kamil sebesar 12%, Yusril Iza Mahendra menyusul 6%, Rano Karno 5,8%, sedangkan Adi Aksa Daud di posisi 4,8%. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, ada Nahrawi Ramli 2,8%, Ahmad Dhani 1,5%, Sandiaga Uno 0,8%, sedangkan 11,5% dan 11,5% ini mengatakan belum memutuskan dan 2,8% tidak menjawab. Ya, dan kemudian untuk popularitas calon gubernur, untuk tingkat popularitas selain Ahok, tokoh yang memiliki popularitas paling tinggi adalah Rano Karno dan Ahmad Dhani. Mari kita lihat datanya berikut ini.
Pemirsa, selain Gubernur DKI Jakarta, popularitas calon gubernur yang paling tinggi adalah Rano Karno sebesar 96%, disusul oleh Ahmad Dhani 93,5%, Yusril Iza Mahendra sebesar 78%, dan Ridwan Kamil sebesar 75,2%. Dan kemudian ada langkah Ahok. Masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, 65,8% masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Sementara itu 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022 mendatang. Ya, kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh Populi Center, data terbaru menunjukkan publik memandang Jarod Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta layak mendampingi Ahok. Mari kita lihat datanya berikut ini. Nah, kita lihat publik yang menyatakan setuju bahwa Jarod Saiful Hidayat menjadi pendamping Basuki Cahayapurnama sebesar 22,5%, sedangkan 58,5% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dan kemudian selanjutnya CIAS dan juga SMRC juga melakukan survei yang sama berkaitan dengan tingkat popularitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita simak datanya berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah hasil lembaga survei Cagup DKI yang dilakukan oleh CIAS. Center for Strategic and International menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 43,25%, disusul oleh Ridwan Kamil 17,25%, Tri Risma hari ini sebesar 8%, Adi Aksa Daud sebesar 4,25%, sedangkan Hidayat Nur Wahid di posisi sebesar 4%. Dan kita lihat di lembaga survei lainnya yaitu Saiful Mujani Research and Consulting juga menyatakan Basuki Cahayapurnama memiliki angka tertinggi sebesar 23,5%, disusul oleh Ridwan Kamil 3%, Fauzi Bowo sebesar 2,1%, Tri Risma hari ini 1,4%, dan juga Tantowi Yahya sebesar 1,4%. Ya, dan yang terakhir ada survei dari dua lembaga yaitu CSIS yang melakukan survei pada 5 hingga 10 Januari 2016 dan Populi Center pada 13 hingga 17 Februari 2016. Survei terkait dengan posisi Ahok yang masih berjaya. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CSIS pada bulan Januari hingga Februari menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki angka peningkatan dari Januari sebesar 43,25% meningkat hingga 52,2%. Sedangkan kondisi berbeda terjadi pada Ridwan Kamil yang pada bulan Januari dinyatakan sebesar 17,25%, justru menurun pada bulan Februari sebesar 12%. Nah, ini disebabkan karena adanya ketidaktegasan dari Ridwan Kamil yang belum juga mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ini kemudian membuat publik bertanya-tanya apakah Ridwan Kamil serius akan memimpin DKI Jakarta pada periode selanjutnya. Kita lihat di slide selanjutnya, Ahok masih berjaya. Ini berkaitan dengan calon lain yaitu Yusril Iza Mahendra yang dinyatakan oleh beberapa lembaga survei menjadi kuda hitam karena menunjukkan elektabilitas yang cukup meningkat. Kita lihat pada bulan Januari belum disurvei, sedangkan pada bulan Februari sudah dinyatakan sebesar 6%. Sedangkan Adi Aksa Daud juga demikian, pada bulan Januari sebesar 4,25%, kemudian pada bulan Februari meningkat sebesar 4,8%. Ya, demikianlah Wiki dan juga Eliza hasil survei sejumlah lembaga riset. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih ya Venegan. Ya. Dan tadi kita kembali ya ke Mbak Nona. Mbak Nona, tadi kalau kita lihat dari hasil survei dan kita kembalikan kepada jalur independen yang tadi sebelumnya kita tanyakan ke Mbak Amalia, bahwa memang dari teman Ahok sendiri dan beberapa masyarakat, bahkan masyarakat sekitar 65,8% mengharapkan bahwa Ahok akan maju dengan jalur independen. Nah, ini sejauh ini memang hasil survei yang didapatkan seperti itu, dan apa yang membuat masyarakat akhirnya memilih bahwa Ahok lebih baik untuk maju melalui jalur independen?
Baik, jadi kami juga mensurvei apakah Ahok atau masyarakat menginginkan Ahok lewat jalur partai atau jalur independen. Dan hasil surveinya memang perbedaan selisihnya sedikit ini, Mbak. Jadi tapi lebih banyak yang menginginkan Ahok maju melalui jalur independen. Seperti itu. Nah, ini menurut saya tadi juga menarik ya, 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Ini mereka merasa layak karena 70% masyarakat merasa yakin bahwa Ahok bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik seperti itu. Apakah hasil-hasil ini juga memang berbanding lurus dengan kepuasan dari masyarakat sendiri terkait dengan kinerja Ahok selama ini, Mbak Non? Kalau dari data hasil survei kami, ya berbanding lurus, Mas. Nah, ini kalau kita lihat memang sebenarnya apa sih jika memang yang kendala jika memang Ahok maju dengan jalur independen? Apakah itu memang harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat? Iya, jadi kalau saya lihat kendalanya itu bukan saat ini, tapi long termnya. Jadi nanti pada saat menjabat kembali sebagai gubernur DKI periode selanjutnya, apakah masih terus kisruh dengan DPRD? Karena tidak adanya dukungan partai seperti itu. Jadi plus minusnya itu seperti itu, kalau maju lewat jalur independen. Tapi kalau maju lewat jalur partai, dia mungkin bisa mekanisme partai kan memang sudah bergerak. Ada bisa lobby-lobby di DPRD, jadi memuluskan untuk kebijakan-kebijakannya supaya lebih cepat diaplikasikan seperti itu. Lebih lancar seperti itu ya. Kita ke Mbak Amelia. Ini kita tanya mengenai tanggapannya kalau memang ada sekitar 700.000 ya KTP yang sudah ditemukan. 728.000. Nah, ini berarti kan memang mengharapkan Ahok melalui jalur, sebagian besar mengharapkan jalur independen. Nah, sudahkah kepikiran kalau tadi kita lihat kendalanya, kemudian adalah muncul resikonya ya. Resiko yang akan muncul ketika memang Ahok maju dengan jalur independen. Mbak Amalia? Ya, Mbak Amalia masih bisa mendengar Wiki dan juga Eliza? Masih. Oke. Masih. Ya. Gimana Mas tadi Mas? Oke, Mbak Amalia, tadi bicara sedikit mengenai konsekuensi ketika memang Ahok maju lewat jalur independen. Ada konsekuensi jangka panjang. Di antaranya adalah kalau saya artikan nanti takutnya Ahok babak belur dalam tanda kutip dengan DPRD gitu ya. Sebetulnya kalau dari teman Ahok melihat ini sebagai satu konsekuensi seperti apa? Kalau dari teman Ahok sendiri, kami yakin ketika gini, tadi kan saya mendengar bahwa ada 65% masyarakat Jakarta yang mendukung Ahok maju melalui jalur independen. Menurut saya itu kabar baik juga ya buat teman Ahok, karena dengan sebegitu besarnya jumlah persentase masyarakat Jakarta yang mendukung Pak Ahok melalui jalur independen, kami juga merasa bahwa sejauh ini dukungan masyarakat terhadap Ahok yang ingin independen itu semakin besar gitu. Kalau dulu kita hanya bisa mengumpulkan KTP 2.500 sehari, sekarang kami bisa mencapai angka 3.500 sehari. Ketika masyarakat yang mendukung Pak Ahok ini sudah mulai berinisiatif untuk menyerahkan dukungannya. Nah, untuk dukungan partai ketika Pak Ahok sudah menjabat, saya pikir itu bisa dilihat dengan bagaimana masyarakat sekarang antusias dengan kepemimpinan Pak Ahok. Saya pikir partai juga kalau partai betul menjadi corong masyarakat dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat menanggapi pencalonan Pak Ahok saat ini, saya pikir mereka juga pasti akan mendukung langkah-langkah Pak Ahok ke depan. Oke, Mbak Lia, sebetulnya kalau kita lihat ada yang bilang bahwa kenapa akhirnya masyarakat seperti lebih mendukung dari calon-calon independen karena mungkin mereka sudah antipati dari calon-calon yang memang didukung oleh partai. Nah, kalau Anda sendiri seperti apa? Artinya apa? Ada satu gemes lah ya bahwa kemudian udah jengah dengan calon-calon pemimpin melalui partai, betul, dengan dengan jalur partai. Background partai. Anda sendiri seperti apa atau dari teman Ahok sendiri seperti apa? Saya pikir sebetulnya teman Ahok ini tidak antipati juga dengan partai, tapi pada intinya kami hanya ingin menyampaikan ketika ada calon yang menurut kami berkualitas dan beliau tidak memiliki kendaraan yang diakui dalam hal politik seperti itu, masyarakat bisa jalan sendiri seperti itu dengan bagaimana melihat teman Ahok ini yang dimotori oleh anak-anak muda menjadi
penggalangan suara seperti itu untuk Pak Ahok bisa maju melalui jalur independen. Jadi sebetulnya ini bukan bentuk antipati kami terhadap partai, tetapi ini sebagai alternatif bagaimana kami melihat bahwa ada calon yang baik untuk Jakarta, tetapi posisinya tidak memungkinkan untuk bisa dicalonkan partai, maka masyarakat itu bisa mencalonkan sendiri seperti itu. Baik, terkait dengan sosok wakil yang memang berlatar belakang partai, sejauh ini tanggapan dari komunitas seperti apa? Kalau dari kami sudah paham dari aturan PKPU itu kalau untuk nanti verifikasi berkas itu berkasnya yang harus dikumpulkan harus dicantumkan nama nama calon dan juga nama wakilnya. Maka dari itu untuk mempercepat proses pengumpulan penggalangan dukungan, teman Ahok mengembalikan untuk wakil ini kepada Pak Ahok. Kami menyerahkan semuanya kepada Pak Ahok karena menurut kami yang bisa teman Ahok rekomendasikan saat ini adalah kami ingin wakil ini bisa bersinergi dengan Pak Ahok dalam mempercepat perbaikan terhadap Jakarta, terus juga memiliki rekam jejak yang baik seperti itu. Tapi terkait dengan nama, kami sudah menyerahkannya kepada Pak Ahok seperti itu. Apakah itu independen atau dengan latar belakang partai gitu ya? Pokoknya semuanya kemudian diserahkan kepada Pak Ahok. Oke, baik Mbak Amalia dan juga Mbak Nona, kita jeda sejenak, kami akan segera kembali usai jeda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Ya, komunikasi itu terkait kemungkinan untuk bisa berduet dengan Wakil Gubernur saat ini Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 mendatang. Dan berikut adalah pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kerja aja seperti biasa, kejar sebanyak mungkin apa yang pernah kita rencanakan semua, itu aja sih. Sudah menentukan pasangan calon sejauh ini, Pak? Ya, saya sudah katakan kalau memang PDIP izinkan dengan Pak Jarod, ya kita maju dengan Pak Jarod. Sejauh ini udah ada PDIP sendiri komunikasi, Pak, soal PDIP sudah oke, tapi pasalnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu, tidak mau mendukung teman Ahok. Sedangkan teman Ahok adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyalon. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Nah, kalau mereka nggak nyerahkan dulu, kalau dia nyerahkan berarti bukan partai lagi yang ngusung. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu PDIP putusannya apa. Itu aja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar 1 bulan, mereka juga khawatir kalau ternyata nanti ditekan partai gimana. Nggak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah, itu yang kita masih selesaikan. Sudah saya serahkan itu ya, PDIP dan teman Ahok, saya kira akan komunikasi. Ya, sejauh ini mungkin memang yang menurut Ahok paling cocok mendampingi Ahok di 2017 adalah Jarod Hidayat. Mungkin cara bekerja dan lain sebagainya juga cocok kali ya, Mbak Nona. Seperti apa? Kalau dari hasil survei yang sudah kami lakukan, masyarakat di sini tercatat sebesar 22,5% itu menginginkan Pak Jarod untuk kembali menjabat atau kembali mendampingi Pak Ahok sebagai wakil gubernur. Gitu. Walaupun 58,5% menjawab tidak tahu atau cenderung tidak tahu. Nah, ini menurut saya banyak masyarakat yang cenderung tidak tahu ini karena memang belum jelas siapa calon wakil gubernurnya yang akan dipinang oleh Pak Ahok. Tapi sebenarnya apa sih kriteria yang memang diharapkan dari masyarakat sendiri untuk terkait dengan wakil gubernur atau yang akan mendampingi Ahok nanti? Paling tinggi kriteria yang diharapkan adalah tegas. Yaitu sebesar di sini 25,8%. Apakah independen atau partai? Tidak ada kriteria independen atau partainya, Mas. Tapi di sini untuk kategori sifatnya harus tegas, kemudian bersih dari KKN di nomor kedua, dan di